Baik remaja, pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami anak-anak-Mu saat ini. Sekarang kami berkumpul mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom pemuda-pemudi dan juga remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini dengan anugerahnya kita kembali berkumpul, bersekutu di dalam ibadah ini. Ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebagian daripada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, remaja, pemuda-pemudi, tema kita pada hari ini ialah hari depan yang penuh dengan harapan. Teman-teman, di tengah dunia yang berubah begitu sangat cepat, dengan segala berbagai tantangan, tekanan hidup, tuntutan akan masa depan, bahkan kekhawatiran yang terkadang terasa begitu sangat berat di bahu kita. Kita datang ke tempat ini bukan hanya sekedar mengisi waktu kita atau bahkan sekedar menjalani sebuah rutinitas. Kita datang karena jiwa kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita datang untuk mencari kekuatan yang sejati di dalam Tuhan. Teman-teman, remaja, pemuda-pemudi, mari kita buka kitab kita tercatat dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik teman-teman, dalam bahasa Ibrani, kata harapan ini berasal dari kata lekavot, yang bukan hanya berarti menunggu saja, tetapi juga menanti dengan percaya dan juga penuh pengharapan. Ini bukan hanya sekedar harapan kosong teman-teman. Ini adalah pengharapan yang didasarkan pada pribadi Tuhan yang terus setia, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan tidak sedang membuat hidupmu tanpa arah. Tuhan tidak bermain-main dengan masa depanmu. Ia merencanakan sesuatu yang besar dan juga mulia. Bahkan ketika kita belum bisa melihat akhirnya sekarang, ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan peduli pada masa depan kita. Bahkan lebih dari kita sendiri peduli pada diri kita. Tuhan merancangkan dengan hatinya sendiri. Ia tidak hanya tahu tujuan akhir kita. Tuhan menyediakan sebuah jalan untuk kita dapat mencapai langkah demi langkah dan hari demi hari. Baik teman-teman, sekarang kita bisa merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir akan masa depan? Mungkin ada yang khawatir tidak akan lulus sekolah. Mungkin juga di antara kita ada yang khawatir tentang kuliahnya, atau mungkin di antara kita ada yang khawatir akan jodohnya, pekerjaan, atau bahkan panggilan hidup yang lainnya. Teman-teman, hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua, aku mengetahui rancanganmu. Tuhan tahu bahkan sebelum kamu tahu.
Tuhan sudah lebih dulu tahu akan masa depan kita, menyusun segala hal-hal yang indah pada waktunya. Teman-teman, ingatlah, masa depanmu bukan ditentukan oleh seberapa kuat usahamu, tetapi oleh seberapa besar kamu bersandar kepada Tuhan. Jika kita kembali kepada penjelasan nats kita, teman-teman, kitab Yeremia 29 ayat 11 ini merupakan salah satu ayat yang sering kita dengar. Tapi jika kita terus menggali ayat-ayat ini, mengetahui latar belakangnya, ayat ini jauh lebih bermakna dan juga menguatkan, karena ayat ini adalah bagian daripada surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang kala itu sedang mengalami sebuah tekanan yang sangat sulit, di mana bangsa Israel ini sedang dibuang ke negeri asing di Babel. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi mereka yang harus meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, bahkan semua hal-hal yang familiar bagi mereka tinggalkan. Mereka hidup di sebuah tempat yang asing, dikelilingi oleh berbagai budaya yang berbeda-beda dan juga orang yang berbeda-beda. Mereka merasa bahwa Tuhan ini seperti jauh daripada mereka, teman-teman. Maka Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, ayat ini bukan sekadar kata-kata manis, tapi benar-benar sebuah penguatan yang datang dari Tuhan, yang ditunjukkan kepada umatnya yang sedang mengalami kehilangan arah. Teman-teman, firman ini menegaskan ada 3 hal yang penting dan juga relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, Tuhan punya rancangan untuk kehidupan kita, yang artinya adalah hidup kita itu gak hanya sekedar asal jalan saja atau hanya sekedar kebetulan semata. Terkadang kita merasa bahwa hidup ini seperti penuh dengan teka-teki, di mana hal-hal yang tidak kita mengerti, jalan yang rasanya seperti buntu, atau bahkan keputusan yang terkadang membuat kita sering bingung. Tapi ingat teman-teman, Tuhan mau bilang bahwa aku mengetahui rancanganmu, aku mengetahui rencanamu. Itu artinya Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Bahkan waktu kita merasa bingung, Tuhan tetap mengetahui Dia akan membawa kita kemana. Dan yang kedua, teman-teman, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, di mana rencana Tuhan itu bukan hanya sekedar rencana untuk menghancurkan kehidupan kita, bukan membuat untuk menyakiti hati kita. Terkadang memang kita harus melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kita, bahkan sampai kita mengeluarkan air mata. Dan itu merupakan hal-hal yang menyakitkan. Tetapi bukan berarti di sini Tuhan jahat kepada kita, melainkan Tuhan ingin kita memakai proses itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, pribadi yang jauh lebih bijaksana, dan pribadi yang jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang poin ketiga, teman-teman, Tuhan menjanjikan masa depan kita yang penuh harapan, di mana Tuhan gak janji bahwa hidup kita terus lancar, terus mulus, tanpa hambatan, melainkan Tuhan mau bahwa masa depan kita itu ada di tangan Dia. Tuhan berjanji akan memberikan hari depan
dan bukan sekedar masa depan yang biasa. Artinya, selama kita tetap berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu ada alasan untuk berharap. Walaupun sekarang mungkin kita belum melihat hasilnya yang sempurna itu, melainkan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang sangat berharga di sana dan pasti adalah hal-hal yang baik. Jadi Yeremia 29 ayat 11 ini bukan sekedar ayat yang bisa dibilang semua akan indah, semua akan mudah, tapi ini adalah sebuah janji di mana di tengah sebuah proses hidup yang sedang kita jalani saat ini, yang terkadang berat dan gak semua kita mengerti arahnya kemana, tetapi Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap membimbing kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita menemukan hal-hal yang indah pada waktunya. Adapun aplikasi di dalam kehidupan kita teman-teman, remaja, dan juga pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, hidup saat ini memang terkadang penuh banyak tekanan. Misalnya tuntutan akademik, keluarga, relasi, pencarian jati diri, bahkan ketidakpastian dalam perekonomian. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita itu hanya stuck di situ saja, tidak tahu arahnya mau kemana. Tapi ingatlah teman-teman, melalui nats firman kita hari ini, bahwa Tuhan sedang menyusun rencana dalam kehidupanmu. Kamu tidak akan sendirian dan masa depanmu tidak akan kosong. Firman ini mengajak kita untuk terus berharap dan berproses bersama Tuhan. Jangan menyerah ketika jalan tampak sulit. Yang kedua, untuk memiliki pola pikir yang berpengharapan dan juga bukan pesimis. Berani bermimpi, tetapi juga berserah pada waktu Tuhan yang indah. Yang ketiga teman-teman, untuk bertindak aktif membangun masa depan. Di sini artinya kita harus belajar sungguh-sungguh, bertumbuh dalam iman, menjaga karakter, berdoa dan juga melayani. Masa depan bukan masa penungguan, tetapi masa tanam. Di mana dalam masa-masa rogate, minggu berdoa, Tuhan juga mengundang kita untuk tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan masa depan bangsa, gereja, dan juga orang-orang yang sedang berjuang. Jadi, refleksi teologis yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, pengharapan bukan hanyalah sebuah ilusi, tetapi kekuatan iman, di mana Yeremia 29 ayat 11 ini bukan sekedar hanya kata-kata motivasi, tetapi janji Allah yang ilahi. Dalam iman Kristen, pengharapan bersumber pada karakter Allah yang setia. Yang kedua, Tuhan membentuk dalam sebuah proses, di mana bangsa Israel sendiri harus menunggu 70 tahun lamanya di masa-masa pembuangan sebelum ia dipulihkan. Tetapi Tuhan tidak terburu-buru saat masa itu, sebab Tuhan sedang memurnikan iman bangsa Israel, bukan hanya sekedar memberi kenyamanan semata. Dan yang ketiga teman-teman, harapan itu aktif dan bukan pasif, di mana ketika Tuhan berfirman tentang hari depan, itu berarti ada sebuah rasa tanggung jawab yang besar untuk kita bisa percaya, bekerja, belajar, dan juga berdoa. Jadi teman-teman, saudara-saudari, muda-mudi yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan kita pada hari ini, ingatlah baik-baik dan ingatlah satu hal, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan di saat kita sering merasa gagal, merasa tidak cukup baik, atau bingung akan arah hidup kita saat ini, entah kemana itu, atau bahkan kita sering merasa ditolak oleh orang lain, Tuhan tetap memandang kita dengan penuh kasih. Di balik semua kekecewaan kita yang sering kita rasakan, kegelisahan kita yang kita alami, Tuhan sebenarnya sedang merajut satu persatu kisah kita yang indah dan bermakna di masa depan nanti. Jadi,
Kadang kita nggak melihat secara langsung bagian daripada hidup kita. Justru di balik layar lah Tuhan sedang menyusun setiap bagian daripada hati kita, kehidupan kita dengan sangat hati-hati dan juga detail. Jadi teman-teman, di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini bukan sekedar ayat hafalan yang sering-sering kita ucapkan semasa sekolah minggu atau bahkan ibadah pemuda lainnya atau bahkan momen-momen tertentu, tetapi ayat ini lebih sekedar kata-kata manis yang motivasi kita. Ini adalah sebuah fondasi dari pengharapan kita dengan landasan berdiri teguh bahkan ketika hidup kita merasa goyah. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang terus kita hidupi, yang terus berlaku sampai hari-hari ke depan. Tuhan tahu persis apa yang sedang kamu alami saat ini. Dia juga tahu akan kemana Dia akan menuntun kita. Karena itu teman-teman, jalanilah masa mudamu dengan sebuah iman. Jangan biarkan rasa takut itu terus menghantui atau bahkan membuat pikiranmu goyah. Jangan takut untuk bermimpi, sebesar apapun itu mimpimu, sekalipun orang lain merendahkan kita. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan lah kita berusaha sampai kita berhasil. Karena kegagalan bukanlah sebuah akhir dari cerita kita. Justru dari kegagalan-kegagalan itulah kita seringkali menemukan jalan daripada Tuhan. Tuhan seringkali membuka jalan baru dan sering membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan tidak melihat siapa diri kita saat ini, tetapi Dia melihat siapa kita nantinya melalui versi-versi terbaik dari Tuhan membentuk diri kita. Tuhan sedang bekerja, bahkan kita sedang merasakan segalanya. Tuhan yang sedang persiapkan. Jadi teman-teman, jangan lepaskan pegangan kita kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat semua jawaban-jawaban Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah terus melangkah, dan teruslah bangkit setiap kali kamu merasakan kejatuhan itu. Masa muda adalah masa-masa yang paling berharga, masa-masa yang sangat kita nantikan, di mana kita bisa membangun segala iman kita, harapan kita, bahkan juga keberanian kita. Karena bersama Tuhan, masa depan kita bukanlah segala sesuatu hal-hal yang perlu kita hindari dan bukan hal-hal yang sangat menakutkan, tetapi masa depan itu sesuatu yang penuh harapan dan juga penuh kejutan iman. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman yang begitu indah yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-firman-Mu itu tidak hanya lewat begitu saja kepada kami, tetapi menjadi sebuah firman yang boleh kami lakukan, boleh kami laksanakan. Inilah doa kami Bapa, sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan mengucap syukur.